Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok E5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil proyek praktikum sediaan nanoemulsi dengan bahan aktif natrium diklofenak. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok E5. Yang pertama ada Suci Maharani, kemudian ada saya sendiri, Wafia Lawiyah, ada Tiara Marzela, Trinur Azizah, dan Swetenia Fristi. Selanjutnya, nanoemulsi. Nanoemulsi adalah sistem penghantaran obat berbasis lipid yang secara termodinamik stabil terdiri dari minyak, surfaktan, kosurfaktan, dan air yang memiliki ukuran tetesan di nanometer. Sediaan dalam bentuk nanoemulsi menjadi pilihan karena nanoemulsi stabil secara kinetika serta memiliki ukuran droplet kecil berkisar antara 20-500 nanometer dan mengandung dispersi. Tujuan Selanjutnya, formulasi. tujuan Pada formulasi, ini, yaitu tujuan utama menghasilkan kami adalah sediaan menghasilkan nanoemulsi natrium sediaan diklofenak yang nanoemulsi stabil, natrium berukuran diklofenak yang nano, mudah stabil, dan diaplikasikan, dan memiliki sesuai ukuran dengan partikel prinsip yang teori sangat kecil. nanoemulsi, Dengan ukuran sehingga nano, dapat sediaan meningkatkan diharapkan lebih efektivitas mudah penghantaran dan diaplikasikan dan kenyamanan mampu penggunaan menghantarkan obat obat dibandingkan secara lebih sediaan efektif. konvensional. Selain itu, formulasi ini juga disesuaikan dengan prinsip teori nanoemulsi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan penggunaan serta efektivitas terapi jika dibandingkan dengan sediaan konvensional. Selanjutnya, alasan pemilihan bentuk sediaan nanoemulsi. Bentuk sediaan nanoemulsi dipilih karena memiliki kestabilan yang baik, serta penampilan yang relatif jernih akibat ukuran globul yang sangat kecil. Ukuran ini memungkinkan sediaan untuk meningkatkan penetrasi obat melalui kulit, sehingga cocok untuk zat aktif seperti natrium diklofenak yang bersifat lipofilik hingga semipolar. Selain itu, sistem nanoemulsi secara teori terdiri dari fase minyak, surfaktan, dan kosurfaktan yang saling bekerja sama membentuk sistem dispersi yang stabil, sehingga dapat meningkatkan kelarutan dan efektivitas terapi. Selanjutnya ada alasan pemilihan bahan. Yang pertama, natrium diklofenak sebagai zat aktif non-steroid anti-inflammatory drug yang memiliki efek sebagai antiinflamasi dan analgesik. Sifat lipofiliknya mendukung untuk diformulasikan dalam sistem nanoemulsi guna meningkatkan kelarutan dan penetrasi kulit. Yang kedua, ada fase minyak seperti labrasol, digunakan untuk melarutkan zat aktif serta berperan sebagai enhancer penetrasi kulit. Yang ketiga, surfaktan seperti TUN 80 memiliki nilai HLB yang tinggi sesuai untuk pembentukan nanoemulsi tipe minyak dalam air atau oil in water, serta mampu menurunkan tegangan antarmuka. Yang keempat, ada kosurfaktan seperti propilen glikol, digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas lapisan antarmuka sehingga mempermudah pembentukan droplet berukuran nano. Selanjutnya ada formulasi dan prosedur kerja yang kami gunakan. Kami membuat satu sediaan berbobot 20 gram, satu batch 20 gram, dan jumlah unit yang diproduksi sebanyak 1 botol. Adapun bahan yang kami gunakan, natrium diklofenak 1% sebagai API atau zat aktif. Yang kedua ada TUN 80, 43% sebagai surfaktan. Ada labrasol 28,5% sebagai fase minyak. Yang terakhir ada PEG 400 28,5% sebagai kosurfaktan. Alat yang kami gunakan ada beker gelas 25 ml, magnetic stirrer, hot plate, timbangan analitik, kaca arloji, cawan penguap, batang pengaduk, pipet tetes, dan sendok. Cara kerjanya, pada beker gelas 25 ml dimasukkan natrium diklofenak dan TUN 80. Diaduk di atas hot plate menggunakan magnetic stirrer dengan suhu 50 derajat Celcius. Aduk hingga homogen. Setelah homogen, ditambahkan labrasol sedikit demi sedikit dan diaduk hingga homogen. Lalu ditambahkan PEG 400 sedikit demi sedikit dan diaduk hingga homogen. Sediaan yang sudah homogen siap dimasukkan ke dalam kemasan dan siap dilakukan uji evaluasi.
Selanjutnya, uji evaluasi. Yang pertama adalah uji organoleptis, yaitu larutan cair bening berwarna kuning dengan bau khas. Yang kedua, uji pH menggunakan alat pH meter dengan bertujuan untuk mengetahui pH sediaan yang telah dibuat. Kadar keberterimaan yaitu nilai 5-7. Yang ketiga, uji viskositas menggunakan alat viskometer Dropfill dan bertujuan untuk mengetahui kekentalan dari sediaan yang dibuat. Kadar keberterimaan pada rentang nilai 500 hingga 5000 cp. Yang keempat, uji zeta potensial, yaitu menggunakan alat zeta scissor nano dan bertujuan untuk mengukur muatan permukaan partikel. Kadar keberterimaannya yaitu lebih dari 30 mV dan kurang dari minus 30 mV. Yang kelima, uji ukuran droplet menggunakan alat particle size analyzer dan bertujuan untuk mengetahui ukuran dalam partikel droplet yang telah dibuat. Kadar keberterimaan yaitu 20 hingga 200 nanometer. Yang keenam, uji transmitter menggunakan alat spektrofotometer UV vis dengan gelombang 650 nanometer untuk memprediksi kejernihan. Kadar keberterimaannya yaitu lebih dari 99%. Kaitan produk dengan teori. Nanoemulsi natrium diklorofenak yang dihasilkan secara teori diharapkan memiliki mutu fisik yang baik. Secara organoleptis, sediaan berupa larutan cair jernih hingga agak bening berwarna kuning pucat tanpa pemisahan fase atau endapan. pH idealnya rentang 5-7 agar stabil dan aman digunakan. Viskositas nanoemulsi relatif rendah hingga sedang 500-5000 cp sehingga mudah diaplikasikan dan homogen. Stabilitas fisik diprediksi melalui nilai zeta potensial lebih dari 30 mV atau kurang dari minus 30 mV yang menunjukkan sistem stabil. Ukuran droplet berada pada skala nano 20 hingga 200 nanometer yang menjadi keunggulan utama nanoemulsi. Transparansi tinggi dengan transmitasi lebih dari 99% menunjukkan droplet terdispersi, homogen, dan berukuran sangat kecil. Berikut desain kemasan produk sedia nanoemulsi dari kelompok E5. Yang pertama ada kemasan primer. Kelompok kami menggunakan kemasan dengan tutup dengan tipe dropper. Mengapa? Karena kemasan dengan tipe seperti ini dapat memungkinkan pengambilan produk dengan konsisten dan terukur. Selain itu juga, kemasan seperti berikut ini dapat mengurangi resiko kontaminasi mikroba dan Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan hasil proyek yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nanoemulsi natrium diklorofenak dapat diformulasikan dengan bahan yaitu natrium diklorofenak sebagai zat aktif, Twin 80 sebagai surfaktan, Labrosol sebagai fase minyak, dan PEG 400 sebagai kosurfaktan. Pemilihan bahan dan metode formulasi yang digunakan sesuai dengan teori sehingga mampu membentuk sediaan nanoemulsi yang baik dengan karakteristik Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.